Cek satu, tes satu, cek satu, cek satu, satu, cek sound, cek satu, cek satu. Ya, baik Bapak Ibu, kita sebentar lagi akan memulai kegiatan kita. Yang rutina. Tadi ada bapak-bapak. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada selamat Idul Naratai, salam sujud karete paleta. Adi Katalino Bacuramika Saluda Sengat Kajibata. Arus. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat pagi, juga selamat datang kepada yang terhormat Kepala Sekolah SDN Ramang Bapak Roni SPD, dan kami hormati Ketua Komite SDN Ramang Bapak Bakti Kenan Sora, yang kami hormati Bapak Ibu, orang tua, siswa SDN Ramang dari kelas 1 sampai kelas 6, dan juga seluruh Dewan Guru yang berbahagia pada saat hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sudah bisa datang ke acara kita. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaannya sehingga kita bisa hadir dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara ini, yaitu dalam acara sosialisasi peningkatan kualitas pembelajaran berbasis proyek pengolahan limbah plastik melalui kolaborasi aktif orang tua siswa yang dilaksanakan di gedung SDN Ramang pada hari ini tanggal 2 Desember tahun 2025. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Mary Natalina yang akan memandu acara. Mungkin ada yang belum kenal. Saya akan bacakan susunan acaranya, yaitu acara pertama yaitu pembukaan. Dalam pembukaan ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sambutan. Kemudian acara berikutnya yaitu kita akan mendengarkan yaitu penyampaian pemaparan materi yang nanti disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Risa Handayani. Kemudian ada diskusi ataupun juga tanya jawab. Kemudian hasil diskusi dan nantinya ada penutup dan doa. Kita akan masuk acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu sekalian kami undang untuk berdiri. Kepada Ibu Erina yang bertugas yang
Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus membuka acara kegiatan kita kepada Bapak Roni SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Drama, kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi, salam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua Komite SD Drama, yang saya hormati Dewan Guru yang hadir pada saat ini, dan yang saya hormati Bapak Ibu orang tua murid yang mewakili orang tua murid pada saat ini. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul di tempat ini, yaitu di gedung SD Drama, yaitu dalam rangka sosialisasi peningkatan kepelajaran berbasis proyek pengelolaan limbah plastik melalui kolaborasi aktif orang tua siswa. Jadi dalam kesempatan ini sangat penting untuk kita semua, ya, bagi orang tua wali murid yang hadir pada saat ini, karena ini ya banyak ibu-ibu, ya, ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak, juga orang saja yang hadir. Ya, ini sangat ya penting kita semua bahwa materi ini yaitu berkaitan dengan sampah, ya, dengan sampah. Jadi saya berterima kasih kepada Ibu Risa Dayani SPDI yang telah menyampaikan materi ini nanti, ya, untuk kita. Dan pengolahan sampah ini saya kutip sedikit, ya, pengolahan sampah ini, pengolahan sampah plastik ini ya bukan hanya dibuat seperti ini, ya, banyak yang sampah-sampah plastik ya buat ini, buat bunga, ya, dan lain-lain. Dan yang paling saya lihat di YouTube, ya, karena sampah ini sangat penting untuk ya sumber migas, ya. Jadi sampah plastik itu menjadi bahan bakar minyak. Karena Bapak Ibu mendengar sekarang pernah, ya, ini baru, ya, baru cuma sudah diolah, ya, cuma belum dipakai untuk masyarakat, ya, belum mungkin diuji coba dulu, ya. Kalau sudah diuji coba, ya, baru diedarkan di masyarakat. Jadi kami atas nama pihak sekolah, ya, banyak berterima kasih atas undangan panitia sekolah dan kehadiran Bapak Ibu orang tua wali murid dan kepada Bapak Komite yang hadir pada saat ini. Itu kita bersama-sama yang menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Risa Dayani SPDI pada pagi hari ini. Dan pada kesempatan ini, ya, saya membuka langsung, ya, saya membuka resmi yaitu kegiatan sosialisasi kita dengan seizin Tuhan Yang Maha Esa. Saya buka sosialisasi ini dalam nama Tuhan Yesus.
hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembali ke MC. Ya, terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka kegiatan sosialisasi kita. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk ke acara intinya, yaitu pemaparan tentang peningkatan kualitas pembelajaran berbasis proyek pengolahan limbah plastik melalui kolaborasi aktif orang tua siswa. Kepada Ibu Risa Handayani SPDI kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Rama, yang kami hormati Bapak Ketua Komite SDN Rama, serta orang tua siswa perwakilan kelas 4 dan kelas 5. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, kenapa saya ambil kelas 4 dan kelas 5? Karena untuk kelas 6 supaya biar fokus ke ujian sekolah, ya Bu ya. Karena ini rancangan, ya namanya adalah rancangan proyek ya. Jadi mungkin nanti kedepannya akan berkelanjutan. Jadi sehingga untuk kelas 6 belum, karena mereka hanya akan lulus karena hanya belajarnya hanya beberapa bulan lagi seperti itu. Baik. Mohon izin sebelumnya, nanti kalau saya ada batuk-batuk ya, mohon maaf karena sedang ada gangguan tenggorokan. Ya, perkenalkan nama saya Risa Handayani. Saya guru mata pelajaran di SDN Rama. Di sini saya akan menyampaikan rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran berbasis proyek pengolahan limbah plastik melalui kolaborasi aktif orang tua siswa. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa kolaborasi aktif orang tua siswa? Karena selama ini mungkin kalau kolaborasi antara Bapak Ibu semua di rumah dengan anaknya ada ya, cuma keterkaitan dengan sekolah itu masih minim ya. Betul nggak Bapak Ibu? Iya, jadi kalau datang ke sekolah mungkin hanya pada saat pembagian rapot, iya nggak? Iya. Jadi ini kami mencoba untuk kita kolaborasi antara orang tua siswa dengan pihak sekolah. Baik, di sini. Nah, proyek ini muncul sebagai respon terhadap masalah yang dialami oleh SDN Ramang, yaitu area rawan banjir. Bisa Bapak Ibu lihat di depan lapangan kita itu banyak sekali sampah-sampah. Kenapa kami di luar kontrol kami? Karena kami juga bingung nih, kemana kami membuangnya di ujung sana, sedangkan nanti sewaktu-waktu tiba-tiba bisa airnya meluap, bisa naik. Jadi otomatis mau membakar pun agak susah karena basah. Kemudian, keterlibatan orang tua yang minim tadi seperti yang saya bilang tadi, dari supaya kita pihak orang tua dengan sekolah bisa berkolaborasi. Kenapa sih kolaborasi? Karena kolaborasi itu sangat penting Bapak Ibu. Ini hanya salah satu upaya. Sebenarnya banyak sekali kolaborasi yang diperlukan antara orang tua siswa dan pihak sekolah melalui atau dijembatani oleh komite. Kemudian kegiatan pembelajaran berbasis teori. Jadi selama ini hanya menyampaikan, prakteknya kita masih minim juga. Dan perlu adanya transformasi, itu maksudnya perubahan. Nah, kami memerlukan perubahan budaya sekolah dari isolasi menjadi kolaborasi dengan melibatkan semua pihak termasuk siswa, orang tua, dan guru. Diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih optimis dan menarik. Proyek ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan aksi nyata dalam mengatasi masalah limbah plastik. Nah, peran kita
dari pasif menjadi koedukator. Kita perlu mengubah mindset kita, terima beres menjadi mitra belajar. Mitra itu kira-kira ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Mitra itu adalah kita bekerja sama, menjalin kolaborasi. Proyek pengolahan limbah plastik hadir bukan hanya sebagai tugas sekolah, melainkan sebagai jembatan untuk mengaktifkan peran orang tua sebagai koedukator atau mitra pendidik di rumah. Saya yakin Bapak Ibu di rumah juga pasti membimbing anaknya belajar seperti itu. Itu mitra antara Bapak dan Ibu di rumah dengan anak. Nah, sekarang saatnya kita mitra dengan pihak sekolah. Nah, di sini tujuannya meningkatkan partisipasi orang tua setidaknya hingga 60% dan menghasilkan produk bernilai guna. Target kami adalah mencapai kurang lebih 60% partisipasi orang tua dalam semua kegiatan, mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam pendidikan anak-anak dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kolaboratif. Kami bertujuan untuk menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang inovatif, di mana siswa dapat menciptakan produk berharga dari limbah plastik, mengembangkan keterampilan praktis dan kreatif mereka. Dengan melibatkan komunitas secara aktif, proyek ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran tentang masalah lingkungan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Ya, penerapan 3 pilar koedukator dalam proyek. Ini orang tua ya Bu ya, Bapak. Motivator. Jadi orang tua itu menyemangati anak untuk peduli lingkungan. Misalnya, ayo nak, jangan buang botol itu. Kita bisa buat sesuatu yang keren. Kemudian orang tua sebagai fasilitator, menyediakan ruang kecil di rumah untuk memilah sampah plastik serta membantu menyiapkan alat sederhana seperti gunting, lem, dan sebagainya untuk kerajinan. Kemudian yang ketiga adalah role model. Keteladanan nyata, anak melihat orang tuanya ikut memilah sampah dapur, bukan hanya menyuruh. Misalnya, seperti kan kalau di sini ada yang sudah kami buat itu tahun kemarin kalau nggak salah, waktu kelas 6. Kenaikan kelas 6, jadi dia masih di kelas 5. Kalau gurunya sendiri yang membimbing, keteteran itu nggak sanggup gurunya. Kenapa? Satu-satu menggunting itu saja mereka belum rapi. Ya, jadi makanya di sini adanya kolaborasi antara guru, orang tua, dan murid. Jadi orang tua nanti bisa membimbing anaknya di rumah. Jadi mohon maaf kalau bertambah nanti kerjaannya di rumah ya Bapak Ibu ya. Baik, peserta proyek dan perannya kolaborasi untuk masa depan. Siswa menjadi aktif. Siswa berperan aktif dalam menciptakan karya dari limbah plastik, menumbuhkan kreativitas dan kesadaran lingkungan melalui proyek yang inspiratif dan menyenangkan. Nah, nanti juga ada guru pembimbing. Nah, guru pembimbing ini bisa wali kelas masing-masing atau juga ada guru seni budaya. Itu seni budaya mana Ibu? Oh, di luar ya. Ibu mumpung. Kemudian guru menerapkan metode pengajaran berbasis proyek yang kontekstual. Kontekstual itu maksudnya nyata, dalam keadaan kenyataan. Membantu siswa memahami pentingnya kolaborasi dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar mereka. Kemudian orang tua mentor. Orang tua berfungsi sebagai mentor dan pendamping dalam proses pembelajaran, berkontribusi pada pengalaman belajar yang lebih kaya dan mendalam bagi siswa serta memperkuat ikatan keluarga. Kepemimpinan yang mendukung. Memimpin dengan pendekatan kolaboratif, memungkinkan semua anggota terlibat, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung kemajuan siswa dan orang tua. Fokus pengembangannya peralihan dari pengawasan ke pelatihan, mendorong guru mengembangkan keterampilan mereka, memberi kepercayaan diri dalam mengimplementasikan metode pengajaran
yang inovatif dan efektif. Adapun siklus pemecahan masalah yang pertama adalah kita mengidentifikasi masalah dulu, mendeteksi limbah plastik di lingkungan sekitar, kemudian mendesain modul. Ini nanti dilakukan oleh pihak sekolah, mengembangkan solusi melalui proyek yang dirancang, implementasi kolaboratif, siswa dan orang tua bekerja sama dalam proyek. Pasti kan Bapak Ibu tahu proyek itu apa sih? Proyek itu kan pasti membangun sesuatu, menghasilkan sesuatu, iya nggak? Iya, jadi di situ nanti siswa dan orang tua akan bekerja sama menghasilkan suatu produk. Kemudian setelah itu evaluasi bersama, melakukan refleksi dan penilaian hasil kerja bersama. Fase implementasi proyek, implementasi itu pelaksanaannya. Ada tahap persiapan, yaitu workshop guru untuk persiapan proyek. Jadi gurunya nanti di sekolah saling bekerja sama bagaimana cara menghasilkan suatu produk, membimbing siswanya, kemudian menyampaikan kepada orang tua. Kemudian eksekusi pelaksanaan proyek di kelas dan di rumah. Refleksi, evaluasi, dan pameran hasil di Eco Bazar. Mungkin kita belum pernah ya Bapak Ibu di sekolah ini, jadi mungkin semoga dengan adanya dukungan Bapak Ibu semua bisa terlaksana Eco Bazar ini. Strategi lingkungan, menciptakan bengkel kerja di rumah. Sebagai fasilitator, orang tua tidak perlu menyediakan studio mahal. Cukup dengan langkah sederhana, siapkan satu karung atau wadah khusus untuk limbah plastik bersih, kemudian tentukan jam proyek, misalnya hari Minggu sore, untuk berkreasi bersama tanpa gadget. Jadi ini salah satu cara orang tua ya, mengalihkan perhatian siswa. Kan biasanya main terus tuh kalau di rumah seharian penuh, misalnya main HP terus, nonton terus. Jadi ini salah satu cara kita mengalihkan perhatian mereka untuk lepas dari HP untuk sementara ya. Kemudian menciptakan suasana yang menyenangkan, bukan menghakimi hasil karya anak. Jadi nanti di situ anak dibimbing. Jembatan sekolah dan rumah. Komunikasi aktif memastikan proyek berjalan lancar. Jadi nanti update berkalanya, mengirimkan foto proses pengerjaan proyek di rumah ke grup kelas. Kemudian menanyakan pada guru jika ada teknik pengolahan limbah yang sulit dipahami. Jadi itu nanti kolaborasi guru dengan orang tua. Kemudian mendengarkan anak, fokus pada ide anak. Orang tua hanya mengarahkan, bukan mengerjakan. Jadi mengarahkan, membimbing, atau memberi contoh. Nah, dampak transformasi. Peran orang tua yang sebelumnya pasif diharapkan nanti bisa menjadi aktif, menjadi mentor dan mitra. Kemudian untuk pembelajarannya teoritis di dalam kelas, harapannya nanti akan PJBL itu project based learning, jadi kontekstual berbasis masalah nyata. Untuk lingkungan, sampah plastik yang tergenang nanti harapannya bisa terolah menjadi produk yang bernilai. Untuk siswa yang awalnya kurang peduli lingkungan, harapannya nanti akan menjadi ekopreneur, cilik, kreatif, dan mandiri. Mitra utama bersama menciptakan perubahan positif. Yang pertama adalah komite sekolah, memfasilitasi komunikasi dan dukungan program. Jadi komite sekolah nanti akan menjembatani antara pihak sekolah dan orang tua. Kemudian orang tua berperan sebagai mentor dalam proyek. Sumber daya manusianya, guru-guru yang berpengalaman dalam pengajaran proyek. Mungkin kalau berpengalaman enggak juga ya, kita juga sama-sama belajar karena kita mau berubah. Kemudian siswa terlibat aktif dalam pembuatan karya, orang tua sebagai mentor dan pendukung. Fasilitas dan kebijakan, ruang kelas yang nyaman untuk pembelajaran, area pameran untuk Eco Bazar, alat daur ulang yang memadai, dukungan dari dinas pendidikan. Mungkin lewat ya, kita untuk sementara kita internal aja dulu.
Kemudian kebijakan kepemimpinan sekolah yang memfasilitasi inovasi. Semua sumber daya ini bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan kolaboratif. Indikator monitoring. Monitoring ini maksudnya pemantauannya, mengukur kesuksesan proyek bersama. Partisipasi orang tua, mengukur tingkat kehadiran dan survei orang tua. Kualitas pembelajaran dinilai melalui supervisi akademik siswa dan guru. Dampak lingkungan berdasarkan produk daur ulang yang dapat dijual. Kemudian dokumentasi proyek meliputi foto, video, dan jurnal refleksi guru. Hasil positif yang diharapkan adanya budaya kolaborasi yang dapat menumbuhkan budaya kolaborasi di antara siswa, orang tua, dan guru, menjadikan sekolah sebagai tempat menyenangkan dan saling mendukung. Kemudian peningkatan inovasi dalam pembelajaran berbasis proyek. Kami ingin meningkatkan kemampuan guru dalam menciptakan pengalaman belajar yang menarik bagi siswa. Keterlibatan komunitas diharapkan bahwa keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat akan memperkuat hubungan antara sekolah dan komunitas, menghasilkan dampak positif yang lebih luas dalam lingkungan sekitar. Jadi Bapak Ibu, sesuai pengalaman yang sudah dilakukan di sekolah, sebenarnya anak-anak ini ya sudah sangat tertarik dengan adanya pengolahan limbah karena sudah dilakukan di sekolah, tapi belum keseluruhan, hanya satu kelas seperti itu, belum bisa semuanya. Jadi tinggal kita saja yang membimbingnya, memberikan contoh. Kemudian diharapkan nanti ada keberlanjutan program menjadi inisiatif tahunan untuk semua. Yang pertama, program tahunan mengintegrasikan proyek menjadi kegiatan rutin sekolah, pembimbingan berkelanjutan, guru berpengalaman mendukung pendidik baru pada proyek, pendanaan berkelanjutan, proses dari Ekobuzzer mendukung inisiatif masa depan, replikasi di sekolah lain, potensi proyek diadopsi oleh sekolah lain. Jadi impiannya ini tinggi sekali. Gak apa-apa ya kita mimpi tinggi-tinggi ya. Jadi nanti usahanya seperti apa, akan terlaksananya seperti apa, kita lihat, kita jalankan sama-sama apakah ini akan berjalan, karena ini baru rancangan. Nah, jadi mari mulai sekarang perubahan besar di SDN Rama dimulai dari langkah kecil di ruang tamu Anda. Jadilah ko-edukator bagi anak, jadilah pahlawan bagi lingkungan. Nah, sekian dulu materi dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Ya, langsung saja ya. Baik Bapak Ibu, sampai sini mungkin ada dari Bapak Ibu yang penasaran atau mau bertanya atau mau berdiskusi tentang kegiatan yang nantinya semoga bisa kita laksanakan bersama. Kira-kira susah nggak Bapak Ibu? Kira-kira susah nggak? Susah kalau kita membayangkan. Iya. Jadi langkah awal kira-kira gimana Ibu? Iya. Ntar ya kita minta pendapat Ibu. Berarti sampah-sampah yang seperti botol atau dari rumah atau dari sekolah yang dikumpulkan atau biar mereka ambil sendiri, bisa atau gunting atau cari kreatif apa ya itu kan disuruh kumpul satu-satu atau gimana? Oke. Baik, jadi Ibu tanya sampahnya dari mana? Boleh dari kan gini. Ya, dari sekolah boleh. Misalnya anak-anak kan biasa jajan nih. Plastik misalnya apa? Jajan ciki-ciki boleh dibawa, taruh di dalam tas. Kan? Dikumpulkan mereka dalam tas. Atau yang di sekitar rumah juga boleh. Saya sendiri Bu, kalau ngelihat botol-botol, ngelihat apa yang bisa dibikin gerasi, saya kumpulin. Tapi kerjainnya kapan gitu? Biasanya gitu.
Makanya ini dikumpulin boleh dari sekolah, kemudian dari rumah. Nah, dari rumah, tapi yang utamanya di rumah tuh. Jadi di rumah itu sampah-sampah yang misalnya kayak bekas plastik sabun, nah, itu dikumpulkan dulu. Untuk tutorialnya bebas, misalkan mau menghasilkan produk apa, boleh pakai YouTube. Kalau misalkan bikin, iya bisa bikin bunga. Untuk alat-alatnya bisa ibu kan pasti punya gunting di rumah ya kan? Masa gak punya? Nah ini salah satu produk yang sudah kami buat. Orangnya udah lulus nih kelas 6 yang itu. Siapa ya lupa. Ini dari mana kira-kira ibu? Dari apa? Ada yang bisa nebak? Iya betul. Dari tutup botol kita olah jadi apa nih? Gantungan kunci seperti itu. Ini jadi produk yang mungkin bernilai jual, bisa dijual, tapi harus kita diolah dulu seperti itu. Untuk alat-alatnya bisa disediakan oleh orang tua. Gak apa-apa lah. Iya. Jadi nanti kira-kira menarik nggak Bapak Ibu? Kita bikin sesuatu seperti ini, kita bikin produk. Nanti suatu saat kalau terlaksana, kita nih bazar di depan sini. Kenapa sih saya mengambil kolaborasi? Jadi kemarin saya itu mengikuti pelatihan selama 10 hari. Jadi saya dengan keenam teman saya itu berkunjung ke satu sekolah. Jadi kami dari Pulang Pisau itu ada 30 orang, dibagi menjadi 5 kelompok. Jadi 6 orang itu ke satu sekolah. Kebetulan saya dapat di SDN 4 Palangka. Percaya nggak percaya? Bangunannya gimana ya? Di depan itu rumah orang. Jadi ini nih posisinya jalan. Kemudian ini sekolah, di belakangnya jalan raya. Jadi sekolah itu posisinya memanjang sampai ke sana, nggak ada yang L. Jadi itu doang. Kemudian kenapa saya ambil kolaborasi? Karena di sekolah itu sangat kuat kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua. Mereka akan mengadakan peringatan ulang tahun sekolah, tapi dananya tidak ada. Gak bisa, dana BOS tidak bisa digunakan untuk perayaan itu. 17 Agustus juga gak bisa sebenarnya. Nah, jadi dari situ karena ada kegiatan yang mau dilaksanakan di sekolah, memperingati, otomatis orang tua dan pihak sekolah kerjasama. Mereka membuat makanan, misalnya masakan mihun dimasak, dibungkusin, dijualin di depan sekolah, laku. Nah itu. Jadi kalau di sini saya ngambilnya produk, kalau dari bahan bekas kan lumayan ya, modalnya tidak terlalu seperti itu. Ini kan paling kita menyediakan kawat nggak mahal. Berapa ya saya beli di atas ini. Jadi ini sekolah yang memfasilitasi kalau kegiatannya di sekolah. Jadi anak-anak kemarin saya suruh bawa bungkus sabun saja. Kalau yang ini kayaknya dari orang tua, siapa dulu yang bikin ya? Kayaknya kelas 5 yang dulu. Kelas bilang. Jadi ini kayak digosok gitu, plastik digosok. Jadi saya aja kaget karena saya kemarin ada ikut namanya guru penggerak. Di guru penggerak itu disuruh membuat karya-karya. Nah ini saya tampilkan di situ. Betapa bangganya kan hasil dari kolaborasi orang tua, kolaborasi dari guru dan anak bisa kita tampilkan di depan halayak banyak gitu. Jadi kalau bisa suatu saat nanti
kita bikin di depan situ kayak apa, kursi pameran kayak gitu kan, hasil-hasil karya siswa seperti itu. Impiannya begitu. Bagaimana? Kira-kira ada yang mau menanggapi atau bertanya lagi? Dipersilakan. Jadi untuk sementara baru di kelas 4 dan kelas 5. 1, 2, 3 masih belum bisa. Jadi kita mencoba dulu 4, 5. Apabila nanti terwujud, mungkin seluruh kelas bisa kita terapkan begitu. Bagaimana Ibu? Kira-kira menarik nggak sih? Ini dari saya bertanya. Ya. Mungkin ini di luar ya, dari materi. Mungkin kan ada kaitannya lah dengan itu. Apa yang saya sampaikan tadi, bekas ini sampah seperti apa gitu yang bisa mengubah menjadi bahan minyak, bahan bakar minyak. Untuk minyak Pak, Ya. kalau minyak saya belum tahu Pak. Keren? Ya. Jadi kalau untuk minyak Ya. di luar kendali saya, di luar pengetahuan saya. Jadi sementara ini yang lebih mudah karena kita kan masih tingkat SD begitu. Jadi yang kita temukan saja di depan mata di lingkungan sekitar kita. Kalau itu kayaknya udah tingkat tingkat kuliahan gitu. Seperti itu mungkin. Ini saya baca-baca ini di mana lah di YouTube, di manakah ini saya melihat itu ada yang sampah itu dan barang plastik gitu lah ya, dan dari plastik diubah menjadi migas, terutama menjadi minyak gitu. Oh iya, mungkin itu prosesnya bisa kita pelajari lagi nanti Pak. Ya sekarang masih diuji coba gitu, ya, belum diedarkan di masyarakat. Nah itu. Iya, mungkin nanti kalau misalkan suatu saat entah kapan bisa kita adopsi gitu ya. Mungkin plastik, ya barang plastik apa saja gitu yang bisa jadi itu. Nah, Iya, kalau untuk yang migas saya kurang tahu. Jadi kalau untuk yang menghasilkan ini kan seperti plastik sabun, apalagi Ibu? Botol ya Ibu. Pasti kalau lihat di YouTube tuh banyak sekali. Kumpulin deh tuh botol. Aduh bingung, mau bikin apa ya? Itu buat per orang nggak Bu? Iya, karena nanti kolaborasinya iya betul. Tapi belum untuk saat ini, kemungkinan bisa kita sepakati mulai kapan, mulai bulan apa. Kalau yang bulan ini kan pasti pada sibuk, ya nggak? Iya. Mungkin di bulan banyak. Mungkin itu apa? Botol. Kalau ini kan limbah plastik ya. Banyak botol yang hijau-hijau itu kan bisa dijadikan apa pot-pot bunga mungkin dikasih cat, tapi modalnya cat lagi gitu. Kalau mau pasti kan setiap kita mau mengubah sesuatu yang menjadi nilai guna, setidaknya estetik kita lihat cantik pasti perlu iya kan? Ya, seperti botol buah, spirit gitu. Tapi yang botol kan bukan kaleng. Kalian bisa itu kaleng anu kan iya segar bisa itu dipotong-potong terus bikin dari permen bungkus permen itu jadi bunganya dilipat-lipat. Pernah lihat deh Ibu? Nah begitu. Jadi ayo Ibu silakan. Tanya Sam, kan botol, apakah botol bir, malaga kok bisa? Oh bisa. Selain dari botol yang kaleng dengan yang plastik itu, botol yang berat maksudnya, bisa kak? Saya kosong, maksudnya bukan yang ada isinya kan? Terima kasih.
Yang namanya barang bekas ya Ibu ya, seperti saya bilang tadi yang kaca-kaca misalnya sirup ABC, ya, marjan, nah model-model itu bisa disusun untuk rumah bisa. Gimana? Ya kalau kaca nggak bisa, tapi bisa disusun jadi pot bunga di halaman rumah atau di depan sini. Aku gak punya halaman rumah. Gak punya? Ada halaman sekolah aja. Ya kira-kira saya tanya dulu, saya kembalikan ke Bapak Ibu, kira-kira bisa nggak kita laksanakan proyek ini? Bisa. Saya senang sekali. Bisa. Pertanyaannya lagi ya, kalau nanti sudah proyeknya sudah jadi, Bapak Ibu mau tidak membelinya? Kembali lagi kepada suara. Ya jadi gini, boleh. Yang pertama, ya boleh disumbangkan ke sekolah. Kita bikin ya mau mempercantik sekolah misalnya. Kemudian ada lagi kita mau pameran, boleh, orang tuanya juga ikut jual, boleh. Kita bikin di depan situ maunya. Ya dudukkan. Boleh. Jadi ini berkelanjutan nanti misalnya bulan apa memulainya? Januari. Misal bulan Januari sudah memulai di rumah. Nanti kita pamerannya bulan apa? Jadi kan itu perlu waktu kita bikinnya kan. Bulan Agustus. Jangan Januari masih sibuk santai kan? Enggak, kalau maksudnya mulai Januari itu proses mengolahnya di rumah, jadi bebas waktunya, fleksibel aja. Pada saat ibu-ibu sama bapak nggak sibuk gitu, misalnya sejam kayak 30 menit nggak cukup kayaknya. Jadi misalnya apalagi waktu luang dia dari bulan Januari sampai bulan kira-kira sampai bulan gimana kalau waktu bagi rapot? Bagi rapot itu kan Rapot kenaikan kelas ini. iya, kenaikan kelas. Nah, jadi iya, jadi dikumpulkan kan otomatis yang dari kelas 1 sampai kelas 6 kan datang tuh. Bisa langsung di-tag dikasih apa? Harganya mau dijual silahkan, namanya juga pameran. Apalagi kalau karyanya kan bagus. Karena ada di situ campur tangan orang tua. Gimana ada cling gitu ya, ada sesuatu yang beda dari yang biasanya, yang awalnya kita tidak melakukan. Jadi kita sekarang mencoba untuk berubah. Bagaimana Bapak Ibu, sepakat? Mana suaranya? Sepakat? Ya gimana Ibu? Aku gak bisa bikin bunga. Nanti belajar di Bapak. Iya, Tahu ya. Sekarang kan kita kan canggih. Digitalisasi namanya ya enggak? Pasti kan ada punya HP. Pasti itu nggak ada HP kan? HP-nya 2 kan? Ya pasti ada YouTube. Nah cari di situ boleh. Seperti itu. Cari di YouTube. Sama saya juga nggak bisa Bu. Saya ini ngajarin anak-anak juga lihat juga gimana caranya. Tege-tege ya. Iya, tege-tege ya itu ya. Itu berpanjang. Aku dulu bisa bikin tikar menang. Iya, itu nanti. Ada yang tunggu di jalan. Justru tidak tahu, jadi tahu juga. Nah ya mantap. Iya, Maka HP bukan duit dari YouTube. Aku mau bikin tikar deh, boleh nggak? Boleh aja. Bebas. Bebas aja. Tapi tikar itu kan perlu besar, enggak? Enggak juga biaya. Dari alam. Di hutan. Oh boleh. Kalau limbah plastik kan kita sedikit aja. Pak. Warnanya cuma yang hijau, yang merah kan ada tikar yang warna-warni. Iya. Mungkin tadi ibu mau bikin di sekolah aja.
Ada di rumah. Tidur. Ya, jadi nanti mungkin nomor HP Bapak Ibu sudah ada ya di daftar hadir ya. Iya. Nanti suatu saat mungkin ada kami WA atau apalah gitu untuk kita saling berkomunikasi seperti itu. Oke, silakan. Jadi kita sepakat mulai bulan Januari, silahkan Bapak Ibu bisa nanti dibimbing oleh Ibu Mumpung ya, mungkin memantau, bisa dikirim foto pada saat pembuatan produk itu. Ya, jadi kita berapa bulan ya? Januari, Februari, Juni, 6 bulan waktunya. 6 bulan. Iya, satu orang satu murid Iya. boleh lebih. Boleh lebih. Maksudnya satu karya ini. Satu karya, Iya. satu murid ya. Satu Iya, satu karya satu murid bisa, mau 2 karya boleh. Kan waktunya ada 6 bulan tuh. Sebanyak-banyaknya boleh. Karena kita kalau mau bikin ini pun nggak mungkin cuma satu kan. Iya. Anak-anak sebenarnya antusias Bu bikin yang ini kemarin. Cuman kerjaannya itu masih belepotan. Ya, kalau lem-lemnya itu masih kesana kemari. Iya, silakan. Tahu lagu Wijaya Pulang? Tahu. Tergantung. Mungkin. Nanti di dulu. Barang tutup botol, Iya, adiknya yang beli juga. Cuman kalau sedikit aja lah, kali berapa ribu. Kalau ada yang ke Palangka mungkin satu itu nggak sampai 50.000 kan paling mahal 10-20. Apalagi Bapak Ibu yang punya aplikasi Acil Shopee. Nah, di Acil Shopee itu banyak aksesoris apa nih, kerajinan tangan. Mungkin ada ibu-ibu yang pernah dulu bikin toples pakai renda-renda di lem sekelilingan, pernah nggak? ambil renda lagi. Boleh, bekas boleh. Ya. Ya, ada yang mikir-mikir bikin apa ya. Ya. Iya, paling berapa? Kan mau Natalan ini Bu, perlu toples buat anak nanti. Toples sosis kan klasik bekas. Bisa dihias. Siapkan lem tembak, kemudian tembakannya, hiasannya. Wah, pasti cantik kalau ibu-ibu yang bikin itu. Ada nilai gunanya kan, kalau tutup botolnya bisa kita pakai untuk gantungan kunci, gantungan tas, toples-toplesnya untuk nyimpan kerupuk, badai, nah gitu. Kira-kira ibu atau bapak ada nggak yang pernah bikin seperti itu? Pernah yang mana tuh? Hah? Beda warna? Oh pernah. Tapi bikin dari sesetan. Ada di sedotan bekas boleh. Persisnya. Jadi oleh gadis. Ingat toh. Jadi yang pertama. Iya. Kalau sudah bikin videonya Pak. Videonya kalau dibuat ya. Iya. Ada botol Ibu ya. yang sebenarnya yang tertarik ini sebenarnya ibu-ibunya. Ibu-ibunya. Bukan? Bagaimana kalau ibu-ibunya ikut juga? Iya. Ibu-ibunya membimbing anak. Kayak gini loh nak, bikinnya dicontohin. Enggak, maksudnya ada sekali waktu itu bisa. Oh boleh. Misalnya mau kumpul di mana? Sekolah. Di sekolah mau bikin satu karya. Oh bagus sekali. Kalau kamu gak ada sibuk ibu-ibunya. Langsung ibunya bawa ke dondong, bawa nanas. Nah, itu pembelajaran mendalam ibu. Benar. Dalam sekali bawa dondong, bawa buah. Tapi bapak-bapak Bapak-bapaknya kasih duit. Bawa buahnya.
jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu, kegiatan kita hari ini. Semoga dengan adanya kolaborasi kita semua, sekolah kita bisa berubah, bisa ada kemajuan seperti itu. Apalagi kalau suatu saat kita bisa gotong royong di sekolah. Ya, mau. Mungkin ada Bapak yang mau disampaikan. Masalah gotong royong. Di sini anak pendek, ingat kita mengasak nama Ella, Apa kartu remi? Kartu remi. Nggak boleh beli jadi loh. Harus ada bukti videonya, foto. nanti kita dokumentasikan. Turela YouTube ay. Nanti setiap video dan foto dari orang tua murid kita tayangkan di layar. Belajar Nah, dengan gitu. menilai, mau lihat. Wah itu aku itu sama anakku banget. Ya, jadi itu ada buktinya. Oke, ada pertanyaan? Sudah jelas? Ya, oke. Ya, silakan dinikmati Bapak Ibu ala kadarnya ya. Jadi kita sudah sepakat ya pembuatannya dari bulan Januari sampai bulan Juni. Oh akhir Mei. Oh iya. Nanti kami umumkan lagi kapan bagi rapotnya. Jadi di situ Bapak Ibu bisa bawa hasil karyanya. Oke. Nanti dokumentasi bisa dikumpulkan ke jadi mumpung. Nanti akan dibikin. Silahkan dinikmati. Ya.
Ya, Bapak Ibu, jadi nanti mungkin untuk proses pamerannya kami akan minta bantuan Bapak Ibu menyebarkan brosur mungkin ya nanti sama teman-temannya. Sama siapa pemerah? Kita aja dulu kan kita mencoba. Kalau misalkan lancar lanjut, nggak lancar ya lanjut juga. Kalau ada pameran itu tuh lebih bagus lagi kalau ada makanan tuh itu yang laris dan manis. Karena kita di sini limbah gitu. Ya. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan untuk proyek berikutnya begitu. Jadi kita coba dulu proyek yang limbah ini. Coba. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasinya, antusiasnya untuk kegiatan ini. Kami jujur senang sekali beneran. Karena dia setidaknya ada berapa persen ini? 20 lebih ya. 100% ya. Iya, yang hadir luar biasa. Semoga nanti kalau ada undangan lagi bisa hadir semua. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan ke Iya. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat kita sekalian dan juga buat Ibu Lisa Handayani SPDI yang sudah menyampaikan materinya pada saat pagi hari ini buat kita sekalian. Oh iya, ada doa. Untuk ada harapan kita ke depannya kegiatan ini bisa kita jalankan. Kita berdoa agar sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Ini waktu datang. Itu Tahu lebih bereje. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama merendahkan diri kita berdoa. Yang saya bawa doa menurut agama Kristen ya, yang Islam ya sama kan? Ya, mohon maaf ya, ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, begitu besar kasih karunia yang Kau berikan kepada kami di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Pada pagi hari ini kami merasa bahagia dan bangga karena kami dapat melaksanakan kegiatan ini dengan berjalan baik dan lancar. Kami harap apa yang kami rancang, apa yang kami rencanakan pada saat ini dapat terlaksana dengan baik di kemudian hari. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu narasumber kita, penyampaian kepada ibu-ibu dan kolaborasi orang tua murid dan guru itu dapat berjalan dengan lancar untuk kemudian harinya. Bapak di surga, sekarang kami akan menutup kegiatan ini dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami di jalan hingga sampai di rumah dengan dalam keadaan selamat, dan berkatilah juga kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, kami mengucapkan terima kasih. Iya, atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Baik, kita akan foto bersama dulu sebelum mengakhiri sebelum kita pulang. Foto bersama. Mana ya? Oh, ada kameranya. Berarti yang ini bagi dua biar kelihatan biar sosialisasinya ayo dulu anak dulu
Ya, agak tukep kak. Ya. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Gaya bebas, boleh. Semangat. Dulu semangat dulu, kayak semangat dulu. Semangat. Ya. Gaya bebas, berserah aja. Iya. 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 Jadi, yang pertama Makasih semuanya ya. Makasih ya, makasih. Besok lagi. Tete bangku minum nih. Ada di sini wadah itu. Kamu jatuh cuma Kendra. Ini enak mana potensi itu. Air kita. Kebetulan ke aku pas turun, kalau nggak turun nggak hadir aku. Enggak banyak ya. Panggil saya keong di sini. Hari ini Selasa nggak sih ada doanya. Alhamdulillah. Sambil tugas tuh. Oh,